Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Samudra Alif Dirinata. Eh, dan di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya yaitu case study mengenai case MODM dan MADM. Pertama, kita mulai dengan case study di eh, aplikasi MODM, the Multi Objective Optimization pada proses sterilisasi thermal makanan kaleng yang berdasarkan pada sebuah studi oleh Sandin dari Journal of Food Engineering. Sebelum kita masuk ke metode dan hasil, penting untuk memahami dulu mengapa optimasi multi objektif dibutuhkan dalam industri makanan, khususnya dalam konteks proses sterilisasi makanan. Dalam industri makanan kaleng, produsen harus memastikan produk tersebut steril, bebas dari mikroorganisme patogen yang sangat berbahaya. Diperlukan proses pemanasan suhu tinggi dalam waktu tertentu. Akan tetapi, pemanasan suhu tinggi yang terlalu lama dapat berdampak negatif. Jika proses terlalu singkat atau suhu terlalu rendah, makanan mungkin tidak cukup steril. Eh, oleh karena itu terjadi sebuah trade-off, yaitu pertama untuk menjamin keamanan pangan dan lalu mempertahankan kualitas nutrisi dan visual makanan, dan juga untuk menekan waktu proses demi efisiensi produksi. Sebuah trade-off yang harus dipentingkan oleh decision maker. Untuk case-nya yang akan dianalisis di sini adalah case dari Weber Sendin, mencoba mengatasi permasalahan ini secara lebih realistis dan sistematis dengan menggunakan pendekatan MODM. Studi ini merupakan kasus nyata optimasi proses sterilisasi makanan kaleng dengan mempertimbangkan tiga tujuan sekaligus. Eh, Lalu berikut adalah variabel dan tujuan yang dioptimasi, decision variabel dan objektif variabel yang dimiliki oleh uh, paper ini. Pertama, untuk decision variabelnya terbagi jadi dua, yaitu dua case. Itu case A yaitu constant retort temperature, mana suhu retort konstan, yaitu temperatur ruang pemanas yang tetap sepanjang proses. Lalu case B, yang variabel temperatur policy atau VRT, mana profil suhu berdasarkan waktu. Di sini nanti saya akan lebih fokus untuk menganalisis pada case B. Lalu berikut adalah objektif variabel dan constraint-nya untuk kedua cases. Untuk case ini, kompleksitas masalahnya adalah pertama, model sistem menggunakan persamaan diferensial parsial, PDE, ODE, fungsi objektif nonlinear tidak halus, trade-off kuat antara tiga tujuan, tidak bisa diselesaikan dengan metode konvensional, dan dibutuhkan metode yang bisa menghasilkan Pareto fund. Berikut adalah metode MODM yang digunakan oleh case ini, yaitu hybrid NBI dan weighted Chebyshev ditambah differential evolution. Jadi untuk normal boundary intersection dan weighted Chebyshev method yang dilakukan untuk scalarization dari metode ini. NBI dipakai untuk menyebarkan solusi merata di seluruh Pareto front. Lalu Chebyshev digunakan untuk mengubah masalah multi objektif menjadi satu objektif scalarized. Uh, Kedua metode scalarization ini lalu digabungkan dengan metode untuk mengoptimisasikan dengan differential evolution atau DE, yang akan menyelesaikan setiap sub masalah optimasi skalar tersebut yang sudah dibentuk oleh hybrid NBI dan Chebyshev. Di ini dapat menangani fungsi objektif tak halus, ruang solusi non-convex, dan fungsi yang berisik atau tidak derivable. Berikut adalah hasil dari Pareto Front.
Gambar ini adalah hasil utama dari proses optimasi multi-objektif pada case study B, di mana suhu proses tidak konstan melainkan berubah terhadap waktu. Setiap titik biru di grafik ini merupakan satu solusi optimal berdasarkan pendekatan hybrid NBI weighted Chebyshev. Ini disebut sebagai Pareto optimal set. Artinya semua titik di sini adalah solusi terbaik untuk kombinasi tiga tujuan dan tidak ada yang bisa diperbaiki satu tujuannya tanpa memperburuk yang lain. Kita lihat bahwa pada sumbu X ada RCG, yaitu retensi nutrisi, diukur dari stabilitas thiamin. Di sumbu Y ada RQS, yaitu retensi kualitas visual seperti warna makanan, dan sumbu Z adalah total waktu proses TF dalam satuan menit. Misalnya, jika kita ingin waktu proses pendek mungkin, kita bisa memilih titik yang ada di bawah. Tapi biasanya titik itu punya nilai RCG dan RQS yang rendah. Artinya, nutrisi rusak dan warnanya menjadi buruk untuk uh, makanan kalengnya. Di sisi lain, kalau kita ingin kualitas maksimal, maka titik akan berada di bagian atas dengan waktu proses lebih dari 150 menit. Yang menarik adalah distribusi solusi ini cukup merata. Ini menunjukkan bahwa metode hybrid yang digunakan memang berhasil menghasilkan Pareto front yang representatif dan berkualitas tinggi. Lalu ini analisis trade-off yang dihasilkan dari metode ini. Tabel ini menunjukkan tiga titik ekstrim dari Pareto Front. Jika kita mengoptimalisasikan retensi nutrisi RCG-nya, maka waktu proses mencapai 157 menit. Jika kita fokus ke kualitas visual atau RQS, waktu naik ke 200 menit. Tapi jika kita ingin meminimalkan waktu, maka retensi nutrisi dan kualitas turun drastis. Ini menunjukkan bahwa kompromi antar tujuan tidak bisa dihindari, dan justru keberadaan Pareto Front memungkinkan pemilihan solusi yang rasional berdasarkan preferensi. Lalu dapat disimpulkan bahwa studi ini membuktikan bahwa pendekatan eh, multi-objective decision making tidak hanya dapat diterapkan di industri teknik, tapi juga sangat relevan dalam industri makanan. Dengan menggunakan metode hybrid tadi, ditambah algoritma DE, penulis berhasil menemukan sekumpulan solusi optimal untuk masalah yang kompleks. Pendekatan ini bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai desain support system agar proses produksi menjadi lebih efisien, berkualitas, dan tetap aman. Selanjutnya, lalu ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini yang saya dapat analisis. Eh, Kelebihan dari metode hybrid ini adalah metode ini dapat menangani multi-objektif yang bertetanggan secara efisien. Dapat juga menghasilkan Pareto front yang lengkap dan merata, fleksibel terhadap sistem nonlinear dan kompleks, dukungan untuk pengambilan keputusan DSS, dan mampu mengungguli metode yang lain. Kekurangan untuk metode hybrid ini adalah tidak memasukkan kepastian atau uncertainty secara eksplisit, komputasi relatif mahal menurut dari paper, solusi masih tergantung pada preferensi decision maker dan tidak diuji pada kasus industri nyata secara fisik. Lalu kita lanjut ke part 2, ke kasus MADM, yaitu pada evaluasi dan seleksi pemasok daging pada rantai pasok pangan menggunakan MADM. Studi ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ortiz Barrios di Journal of Multi-Criteria Decision Analysis. Untuk latar belakang dari studi ini, dalam rantai pasok pangan, pemilihan pemasok yang tepat sangat penting untuk menjaga efisiensi kualitas produk dan kestabilan distribusi. Pemilihan masuk daging di Kolombia menjadi isu penting karena dampak fluktuasi permintaan yang menciptakan efek bullwhip atau distribusi informasi dari hilir ke hulu.
Perusahaan membutuhkan metode yang mampu mengevaluasi pemasok dari berbagai aspek, bukan hanya harga saja. Permasalahannya untuk kasus ini adalah perusahaan memiliki beberapa alternatif pemasok, namun belum ada metode terstruktur untuk menilai dan membandingkannya. Proses seleksi masih dominan berbasis intuisi atau pengalaman, sehingga sering tidak objektif dan tidak transparan. Dan banyaknya kriteria yang saling pengaruhi membuat evaluasi menjadi kompleks dan sulit uh, untuk dilakukan secara manual. Studi ini yang dilakukan oleh uh, Morris ini uh, dilakukan pada sebuah perusahaan rantai pasok daging di Kolombia. Penulis penulis menerapkan metode MADM gabungan, yaitu AHP untuk bobot kriteria, DEMATEL untuk relasi antar kriteria, dan TOPSIS untuk peringkat pemasok. Terdapat beberapa alternatif pemasok yang dievaluasi berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, waktu pengiriman, dan kapabilitas keuangan. Berikut adalah metodologi yang digunakan oleh penulis. Pertama, dilakukan identifikasi kriteria pemilihan pemasok melalui wawancara dengan ahli yang dapat sejumlah kriteria seperti biaya, kualitas produk, dan sebagainya. Lalu setelah itu dilakukan AHP, Analytical Hierarchy Process, dan setelah AHP akan dilakukan di metal untuk Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar kriterianya. Lalu terakhir akan dilakukan TOPSIS, Technique for Order Preference Based Similarity to Ideal Solution, untuk menghitung skor preferensi dari setiap alternatif. Selanjutnya, berikut adalah struktur hierarki AHP yang didapatkan. Terdapat pertama goalnya yaitu memilih pemasok terbaik. Lalu ada 7 kriteria yang akan dilihat dalam analisis ini, yaitu inovasi, lokasi, kualitas produk, profil komersial, service level, profil keuangan, dan kapasitas produksi. Dan untuk alternatif terdapat 3 alternatif, yaitu supplier A, B, dan C. Berikut adalah hasil dari AHP-nya yang dilakukan pembobotan dari performance evaluation proses dari suppliernya. Dapat dilihat kriteria yang tertinggi adalah quality, service level, dan juga commercial profile. Lalu setelah dilakukan AHP-nya, dilakukan di metal, yang berikut adalah hasilnya. Berapa subkriteria bertindak sebagai dispatcher atau penyebab utama, dan berapa sebagai receiver atau terpengaruh, dan memberikan wawasan untuk intervensi manajerial terfokus. Lalu setelah dimatel, dapat dilakukan topsis, dan topsis menghasilkan ranking seperti berikut, di mana masuk supplier A memiliki ranking tertinggi karena memiliki skor preferensi yang paling tinggi di 0,812. Skor RI ini menunjukkan kedekatan ke solusi ideal, jadi memang semakin tinggi semakin terbaik. Uh, Key point dari case study ini adalah hasil menunjukkan service level dan profil financial punya pengaruh besar terhadap bullwhip effect. Strategi perbaikan dapat difokuskan pada masok dengan skor rendah untuk subkriteria seperti lead time, harga, atau kapasitas produksi. Pendekatan ini mungkin keputusan yang objektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk studi ini dapat disimpulkan bahwa studi ini membuktikan bahwa MADM yang menggunakan AHP, DEMATEL, dan TOPSIS efektif untuk evaluasi memasok secara menyeluruh. Dapat menangani banyak kriteria dan interaksi antara elemen. Lalu terakhir adalah kelebihan dan kekurangan yang dapat saya analisis. Pertama, untuk kelebihan dari metode MADM ini adalah struktur hierarki yang jelas, cocok untuk keputusan kompleks seperti seleksi pemasok, kemungkinan analisis relasi antara subkriteria, bukan hanya evaluasi satu arah saja,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua tahap dapat dilacak dan dijelaskan, fleksibel dan adaptif, bisa diterapkan pada berbagai sektor sektor dan jenis keputusan. Nah, tapi juga ada kekurangan dalam metode ini, yaitu AHP bersifat subjektif, jadi tergantung pada persepsi para pakar. Di Mattel membutuhkan input yang teliti dan bisa menghasilkan hasil yang tidak stabil jika matriks pengaruh tidak konsisten. Topsis tidak mempertimbangkan korelasi antar kriteria dan hanya fokus pada solusi ideal, bukan penyebaran preferensi. Lalu memerlukan banyak tahapan dan sumber daya manusia untuk mengimplementasi penuh dari metode ini, dan hasil akhir sensitif terhadap perubahan dari bobot. Terima kasih. Tadi adalah analisis dari studi kasus saya mengenai MADM dan MODM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.